Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas izinnya lah kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Dialogis Taman Kalbu. Salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena atas jasa biarlah kita bisa menikmati Islam saat ini dan insya Allah hingga akhir zaman nanti. Amin. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah, senang sekali Taman Kalbu kembali hadir dan kita akan membincangkan berbagai tema yang menarik di seputar kita. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya mengajak Anda sekalian, kita akan ikuti selama 1 jam ke depan dalam Taman Kalbu bertemakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini juga, saya tentunya tidak sendiri, ada narasumber yang akan menemani kita sepanjang 1 jam ke depan. Saya sapa Ibu Hajah Masti bin Syekh Abu Bakar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Sehat? baik? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik pemirsa, kapasitas beliau di kesempatan sore hari ini adalah sebagai Ketua Majelis Taklim Sansabilah, dan tentunya di sore hari ini juga bersama beliau ada juga para jamaah dari Majelis Taklim Salsabilah, yaitu jamaah haji tahun 2014. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, suasana pandemi tetap kita harus bersemangat. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, kita langsung saja mendengarkan paparan singkat materi dari narasumber kita di sore hari ini, Ibu Hajah Masti bin Syekh Abu Bakar, Ketua Majelis Taklim Salsabilah Jamaah Haji 2014 dengan tema ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan Bu. Iya, terima kasih Pak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana man la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Ahmad Pikal sebagai Direktur TV Gamalama TV swasta yang alhamdulillah kita berikan kepada support kepada Pak Mat ya, karena selama ini dengan kita bersama-sama dalam rangka untuk kemaslahatan perempuan dan anak, juga kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ke depan Pak Mat dengan stafnya lebih sukses ke depan dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya mengajak kita selalu untuk jamaah Taman Kalbu yang ada di Maluku Utara, yang insya Allah kita semua dan kita semua yang ada juga di sini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita semua, berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan yang paling utama, nikmat Islam dan iman yang ada dalam diri kita, sehingga alhamdulillah kita dapat bertemu di sini di Masjid Al-Munawwar. Ini merupakan rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan insya Allah sebagai amal jariah, dan insya Allah akan menambah timbangan berat kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga selalu mengharapkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di yaumil maksar kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah bersalawat cinta kepada Rasulullah. Insya Allah kita kelak bersama beliau di surganya paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Pak Mat dan kita semua ibu-ibu yang saya cintai, saya punya jamaah Salsabilah. Alhamdulillah kita ini jamaah haji 2014 yang waktu pulang langsung kita membentuk majelis taklim
dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal untuk kita semua dan insya Allah kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia wal akhirat. Di masa pandemi ini kita tetap semangat seperti yang Pak Mata bilang tadi. Kita tetap harus semangat ya. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita berselawat sedikit ya, karena kita tadi sudah bilang cinta kepada Rasulullah, kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Mari sama-sama kita berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa alaihi wa ala ali. Ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Satu kali lagi ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina fatafat minhul buduru mislahu husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Alhamdulillah, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Gamalama TV yang ada dimanapun berada di Maluku Utara, saya akan menjelaskan tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada dalam keadaan pandemi ya, keadaan corona, virus corona ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang bilang ini sebagai azab, padahal bukan sebagai azab. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah mengingatkan kita dengan memberikan ujian supaya kita sabar ya, supaya kita ikhlas, sehingga insya Allah kita dapat melalui ujian ini dengan baik, dan insya Allah berarti kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil ujian ini sebagai siksa, maksudnya sebagai teguran kepada kita, dan kita mengeluh, kita tidak ikhlas kepada Allah apa yang diberikan, berarti ini akan Allah memberikan dosa kepada kita karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Jadi saya ingin sampaikan surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyangkut tentang ini, bahwa Allah memberikan ujian sebatas kemampuan kita.
Allah tidak memberikan beban yang berat kepada kita, tetapi sesuai kemampuan kita, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Tadi saya bilang surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang berbunyi artinya ya, bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian, tidak membebani kita, tetapi sesuai dengan kemampuan dari kita masing-masing. Dan Allah mau melihat apakah kita menerimanya ya, Pamat, sebagai kebaikan untuk kita, atau kita tadi saya bilang sebagai kita rasa kesulitan untuk kita. Karena kalau kita mengambil sebagai kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dan kalau kita mengambil kepada itu sebagai teguran atau sebagai kesulitan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal ini ada masa pandemi ini ya, Bapak Ibu semua, Pamat dan kita semua ya, masa pandemi ini yang kita harus jaga ini ada 6 hal ya. Kalau kita lihat yang paling utama kita ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, anjuran pemerintah ya, pemerintah bilang harus ketorang jaga jarak ya, ini kita sudah jaga jarak ya, alhamdulillah. Orang harus keluar ketemu memakai masker ya. Terus jangan menjaga, harus jangan kerumunan. Kita harus menjaga, dan kita menjaga kesehatan dengan tetap selalu mencuci tangan ya, membersihkan, menjaga kesehatan kita. Terus kita banyak minum vitamin ya, kita banyak minum vitamin, minum makanan-makanan yang bergizi. Nah, kita pun daya tahan tubuh kuat, insya Allah virus ini tidak datang kepada kita, virus tidak akan terjangkit oleh kita. Saya bilang banyak, kalau kita lihat Maluku Utara ya, sudah 500 sekian. Ini sebenarnya karena banyak juga kita tidak mengindahkan ya apa yang pemerintah anjurkan. Padahal pemerintah itu anjurkan itu untuk kebaikan kita. Karena kalau kita keluar, kita tidak menjaga jarak, kita tidak memakai masker, kita juga yang kena virusnya, dan juga dampaknya untuk orang lain juga kena virus. Jadi kita harus menjaga hal ini. Tadi saya bilang ikhtiar. Kalau su ikhtiar dengan usaha sudah semua, ketorang ikhlas menerima. Ikhlas, oh ini Allah kasih cobaan bagi terang, ketorang harus ikhlas kepada Allah bahwa ini memang mungkin ujian kepada kita ya. Terus sabar, ketorang harus sabar ya. Ketorang sabar. Oh iya ya Allah. Tadi Allah bilang di Al-Quran, kalau ketorang sabar, Allah malahan memberikan kebaikan, pahala kepada kita ya. Terus kalau su sabar, kita harus bersyukur. Kita bersyukur bahwa ini Allah kasih ujian untuk, mungkin karena ketongan banyak kekurangan, kita punya salat belum betul, Allah kasih supaya ketongan sabar dan ketongan melaksanakan ibadah dengan baik ya, menjalankan hablum minallah dengan baik dan hablum minan nas dengan baik. Kalau sudah tadi 4 hal itu, kita berdoa tetap harus berdoa kepada Allah. Banyak doa tolak bala ya Allah, Allahumma ya kafi al-bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, 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 jauhkan keturun dari bala bencana ini ya Allah. Berikan kami sehat wal afiat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami semua sehat wal afiat lahir dan batin, jasmani dan rohani, selamat dunia wal akhirat. Ya, kalau kita sudah berdoa, terakhir kita bertawakal kepada Allah, karena semua terjadi karena rencana Allah. Allah berencana kepada manusia, kepada hambanya selalu yang terbaik. Tidak mungkin Allah merencanakan yang tidak baik kepada kita. Tetapi dengan kita mendapat ujian, misalnya sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah kita tetap
kita tetap diangkat Allah untuk derajat kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita sabar ya. Hal-hal ini terus kita ikhlas. Kita serahkan kepada Allah karena Allah yang berikan ya terbaik. Allah tidak mungkin mau menyusahkan kita. Allah ingin memberikan ujian supaya kita lebih salat, jaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik ya. Kalau kita sudah menjaga dua hal ini, insya Allah kita diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Banyak doa tolak bala, nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Terima kasih. Baik ya, luar biasa ya paparan materi yang menggebu-gebu dari Ibu Hajah kita ini ya. Baik, mungkin nanti akan ada ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di para jamaah. Nanti ditahan dulu ya, kita akan masuk di segmen berikutnya dengan segmen tanya jawab. Baik pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih akan kembali setelah info komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.